Kali ini kita akan membongkar sebuah kekuatan tak kasat mata yang diam-diam membentuk dunia kita. Namanya efek pengurapan. Ini adalah soal kenapa status, penghargaan, dan koneksi sering banget jadi lebih penting daripada kualitas itu sendiri dalam menentukan kesuksesan. Pernah nggak sih Anda ngerasa gini? Ngelihat seseorang dapat kesempatan emas, terus kita mikir, loh, kok dia? Bukannya si A atau si B lebih pantas? Kita semua kan pengennya hidup di dunia yang adil, di mana yang terbaik yang menang. Tapi ya, kenyataannya seringkali jauh lebih rumit. Yuk, kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Semua ini berawal dari sebuah telepon yang mengejutkan. Coba bayangin, penulis buku ini tiba-tiba aja ditelepon untuk jadi dewan direksi Yahoo. Padahal waktu itu Yahoo lagi heboh-hebohnya mau diakuisisi Microsoft. Dia sendiri ngerasa, wah saya nggak pantas banget. Nah, momen inilah yang bikin dia sadar, kesempatan besar itu seringnya nggak datang ke orang yang paling ahli, tapi ke mereka yang udah terpilih atau diurapi sama sistem. Oke, untuk ngerti kenapa sistem pengurapan ini bisa ada, kita harus paham dulu kondisi dasar kita sebagai manusia. Kita ini hidup dalam kabut ketidakpastian. Informasi yang sempurna itu barang mewah yang jarang banget kita punya. Gini deh, setiap hari itu kita dibanjiri ribuan pilihan. Nggak mungkin otak kita menganalisis semuanya satu persatu. Jadi, biar nggak hang, otak kita otomatis ngambil jalan pintas. Ini bukan karena kita malas ya, justru sebaliknya. Ini karena otak kita itu mesin yang luar biasa efisien yang selalu berusaha hemat energi. Ada sebuah studi klasik yang membuktikan ini pakai selai. Jadi, waktu pembeli disodorin 24 jenis selai, ternyata cuma 3% yang akhirnya beli. Tapi, pas pilihannya dipangkas jadi cuma 6 jenis, angka penjualannya langsung lompat ke 30%. Ini bukti nyata kan? Terlalu banyak pilihan itu justru bikin kita bingung dan malah nggak jadi milih sama sekali. Jadi, kalau otak kita gampang kewalahan, gimana dong cara kita sebagai masyarakat membuat keputusan-keputusan penting? Nah, ternyata kita secara kolektif menciptakan sebuah jalan pintas pamungkas. Inilah inti dari semua pembahasan kita, pengurapan. Ini adalah cara kita pakai sinyal-sinyal status buat menyederhanakan dunia. Kalau kita nggak punya waktu atau informasi buat menilai sesuatu secara mendalam, kita ngandelin sinyal-sinyal ini. Lulusan universitas top, pemenang penghargaan bergengsi atau di-endorse sama orang terkenal, semua itu adalah bentuk pengurapan. Contoh paling jelasnya itu kisah Ella Fitzgerald. Suaranya luar biasa ya, tapi dia nggak bisa dapat jadwal manggung di klub malam terkenal, Mocambo. Terus datanglah Marilyn Monroe. Dia bilang ke pemilik klub, kalau Ella manggung di sini, saya janji bakal duduk di kursi paling depan tiap malam. Dukungan dari seorang superstar kayak Monroe itu adalah pengurapan yang tak ternilai. Tiba-tiba pintu yang tadinya ketutup rapat, sekarang kebuka lebar buat Ella. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Kalau kita ngandelin jalan pintas ini, kita kan harus yakin kalau jalan pintas ini beneran akurat. Tapi, apa iya ya? Jawabannya, ternyata nggak juga. Bahkan para ahli pun gampang banget dikelabui. Dalam sebuah studi, para ahli anggur dikasih anggur putih yang diberi pewarna merah. Hasilnya, mereka mendeskripsikannya pakai istilah-istilah buat anggur merah. Di studi lain, cuma 10% juri yang bisa konsisten ngasih nilai yang sama ke anggur yang sama berulang kali. Ini nunjukin poin utamanya. Pengurapan itu seringkali cuma soal persepsi kualitas, bukan kualitas yang sesungguhnya. Nah, kalau sistem ini ternyata rapuh dan penuh bias, apa dong akibatnya? Disinilah kita masuk ke dampak berbahayanya. Sebuah efek bola salju yang susah banget dihentikan. Dampaknya ini besar banget, menciptakan sesuatu yang disebut efek Matthews. Intinya, yang kaya makin kaya. Mereka yang dapat pengurapan di awal, sekecil apapun itu, bakal terus-terusan dapat lebih banyak kesempatan. Sementara yang lain makin ketinggalan. Keuntungan kecil di awal bisa jadi jurang pemisah yang dalam pada akhirnya. Penulisnya punya metafora yang bagus banget. Dia beli 2 ikan mas yang hampir identik. Satunya punya luka kecil di mulut yang bikin dia sering ngejatuhin makanan. Ikan yang satunya lagi, kita sebut aja Hoover, kerjanya makanin sisa makanan yang jatuh itu. Lama-kelamaan, si Hoover jadi besar dan kuat, sementara si kecil jadi lemah dan kurus. Perbedaan sepele di awal memicu hasil akhir yang beda jauh. Efek ini ada di mana-mana loh, lihat aja hadiah uang di Wimbledon. Juara pertama itu bisa bawa pulang hadiah yang lebih besar dari gabungan hadiah juara 2, 3, dan 4. Padahal kita semua tahu, beda kemampuan di antara mereka itu mungkin cuma tipis banget. Inilah dunia di mana pemenang mengambil semuanya.
Lebih parahnya lagi, sistem pengurapan ini seringkali justru memperkuat bias yang udah ada di masyarakat. Coba deh, kalau Anda cari gambar CEO di Google, hampir 90% hasilnya itu pasti pria kulit putih. Algoritma Google tuh nggak jahat kok, dia cuma mencerminkan bias yang ada di data yang kita kasih ke dia, yaitu siapa yang selama ini secara historis udah diurapi untuk posisi-posisi puncak. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak sih kita mengubah ini semua? Mungkinkah teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI, bisa jadi jalan keluarnya? Wah, disinilah letak dilemanya. Ada sebuah tim yang bikin AI untuk memprediksi siapa pendiri startup sukses berikutnya. Mereka masukin jutaan CV sebagai datanya. Dan hasilnya, lebih dari 90% prediksi teratasnya adalah laki-laki. AI-nya bukan seksis ya, dia cuma memuntahkan kembali bias dari data yang kita berikan, di mana secara historis laki-laki memang lebih sering diurapi dengan pendanaan. Kalau kita nggak hati-hati, AI cuma akan mengotomatisasi bias-bias lama kita. Tapi justru disinilah ada harapan. Di satu sisi, AI bisa saja melanggengkan bias masa lalu. Tapi di sisi lain, kalau kita rancang dengan benar, AI bisa jadi alat yang luar biasa untuk menciptakan keadilan. Kita bisa loh bikin algoritma yang nggak peduli sama nama, gender, atau ras seseorang dan cuma menilai murni dari keahlian dan pengalaman. AI itu bisa diprogram untuk jadi adil. Jadi, disinilah kita berada sekarang di sebuah persimpangan jalan. Apakah teknologi cuma akan jadi cermin yang memantulkan bias terburuk kita? Atau bisakah teknologi jadi palu untuk menghancurkan cermin itu dan membangun sistem yang jauh lebih adil? Pilihan ada di tangan kita. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, apa peran Anda dalam semua ini?